Alright, ya terima kasih sudah bergabung di debat Fed kita di kali ini. Sekarang untuk debat kali ini akan mempertemukan dari 8 tim yang bertarung di satu ronde di ronde pertama ini. Untuk itu mosi di topik di hari ini tentang this house believes that it is better to learn online than offline. Atau rumah ini percaya bahwa lebih baik belajar secara online daripada offline. Untuk waktu, masing-masing diberikan waktu yang sudah ditentukan. Dan sebelum ronde ini dimulai, tadi sudah saya sampaikan tentang mochi, dan semoga menanti peraturan-peraturan yang berlaku. Begitu langsung saja kami panggil dari sisi pemerintah, yaitu Perdana Menteri, Prime Minister. Oke, mungkin bisa memperkenalkan diri dan juga langsung menyampaikan mosi dan juga argumennya. Terima kasih. Silakan. Oke, terima kasih Bapak. Saya perkenalkan, nama saya Banyu Gulang Prila. Saya dari Universitas Sedia Nusantara. Saya mengikuti debat ini dan saya akan mempersiapkan diri saya untuk debat ini dan saya akan itu mundur jika saya sudah siap. Oke, mohon izin untuk uh, mempersiapkan diri saya. Oke, oke, 3, 2, 1. Oke, saya sebagai Perdana Menteri atau Prime Minister, saya mendukung bahwa sekolah online ini lebih baik daripada sekolah offline. Karena kenapa? Yang pertama, sekolah online ini dia eh, anak-anak tidak perlu untuk keluar rumah, dan yang kedua, ketika dia tidak perlu keluar rumah, dia mendapatkan banyak energi, dia bisa untuk membantu orang tuanya, membantu pekerjaan rumah dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah anak-anak ini tidak perlu untuk nongkrong-nongkrong di jalan ketika pulang sekolah. Kenapa? Ya, karena ketika anak-anak itu pulang sekolah, dia itu nongkrong-nongkrong, dia melakukan hal yang tidak baik. Seperti apa? Seperti dia merokok. Dan mungkin yang paling bahaya itu dia mengikuti tawuran dengan nongkrong-nongkrong ini. Seperti itu. Untuk yang keempat ini, sebagai anak-anak ini ketika sudah larut malam, dia belum pulang. Kenapa? Karena dia terbawa oleh teman-temannya yang masih nongkrong-nongkrong tadi. Seperti itu. Itu. Dan ketika itu anak-anak ini dia tidak bisa untuk mengikuti arahan dari orang tuanya. Kenapa? Karena dia sedang di luar rumah, karena dia belum pulang dan sebagainya. Orang tua pun sulit untuk mengontrol itu. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih from the Prime Minister to give the opinion from the government. So, terima kasih juga atas waktunya. Terima kasih. Dan untuk pembicara kedua, kita lanjutkan ke oposisi, yaitu dari Leader of the Opposition. So, from the Leader of Opposition, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang tempat diberikan kepada saya. Saya Fadila Malaya, saya berasal dari Universitas Dian Nusantara Undira, dan sekarang saya akan menyampaikan argumentum saya tentang mosi yang sudah diberikan, yaitu terkait tentang sekolah online maupun sekolah offline. Baik, sebelumnya saya akan mempersiapkan diri saya dulu.
Saya akan memulai speech saya dalam hitungan 3 mundur dari sekarang. 3, 2, 1. Baik, terima kasih atas waktu untuk berbicara saya. Saya akan melanjutkan yaitu mosi di mana bahwa sekolah offline itu lebih baik. Ya, menurut saya sekolah offline lebih baik itu karena sekolah offline itu memberikan sebuah interaksi sosial dan juga pembentukan karakter. Yang pertama, melakukan interaksi sosial, dan yang kedua itu pembentukan karakter, dan yang ketiga juga dapat menimbulkan rasa emosional empatik bagi siswa-siswa yang ada. Dan yang keempat juga itu dapat melangsungkan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Jadi yang paling pertama yaitu tentang interaksi sosial. Jadi siswa ini dapat bisa melakukan interaksi sosial secara langsung, berkomunikasi secara langsung dengan teman-temannya. Jadi yang biasa mereka cuma hanya terlintas di dunia maya atau online itu, tapi pada saat melaksanakan offline mereka bisa melakukan sense of belonging atau rasa di mana memiliki rasa di mana bahwa saya mempunyai teman yang memang biasa saya lakukan interaksi secara langsung. Dan juga yang berikutnya itu ada namanya pembentukan karakter. Pembentukan karakter itu di mana ada yang kita tahu tentang mengerti tentang karakter-karakter yang baik dan tidak baik itu nanti dia akan mengalami sendiri. Dan juga itu tentang empati atau social empati emotional tadi. Jadi bahwa siswa lebih lebih peka dan empati daripada siswa yang tidak secara langsung bertemu dengan temannya. Dan yang terakhir juga mereka dapat melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler atau kegiatan-kegiatan seperti bola kaki, sepak bola, atau basket dan lain sebagainya secara langsung melalui kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Untuk itu saya mendukung sangat bagaimana bahwa sebuah pembelajaran itu lebih baik secara offline daripada online. Jadi itu yang menurut saya baik karena bisa adanya interaksi secara langsung dan juga ada pembentukan karakter di dalamnya, emosional di dalamnya juga, dan juga ada namanya kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang tidak bisa dilaksanakan oleh sekolah-sekolah online. Pendapat saya demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih atas eh, pemimpin oposisi atau leader of the opposition telah menyampaikan argumennya terkait tentang sekolah offline dan juga poin-poin yang ada dalam sekolah offline. Untuk itu kita lanjut saja langsung ke pembicara nomor 3, yaitu Wakil Perdana Menteri atau Deputy Prime Minister (DPM) dari government. Untuk Wakil Perdana Menteri atau Deputy Prime Minister, silakan memberikan tanggapan dan argumen Anda, silakan. Ya, terima kasih. Saya sebagai Wakil Perdana Menteri, saya akan menyampaikan pendapat saya mengenai itu. Oke. Tapi sebelum itu saya mohon izin untuk mempersiapkan saya dulu. Ya, oke. 3, 2, 1. Mohon izin, silakan. Jadi saya selaku Wakil Perdana Menteri, saya kurang setuju dengan pendapat tersebut karena dengan adanya sekolah offline ini dapat berdampak pada anak-anak yang dimana dia bisa untuk menjadi lebih brutal. Bagaimana? Yang nomor satu, dengan offline dia bertemu orang-orang, dia bisa saja uh, dia bisa saja terbawa suasana, terbawa lingkungan yang menjadikan anak ini menjadi anak nakal seperti itu. Dan ini menurut saya sangat tidak baik ya. Itu saya lebih mendukung sekolah online karena sekolah online ini jauh lebih hemat biaya dan orang tua yang menengah ke bawah itu tidak lagi terbebani dengan ongkos transportasi seperti dan uang jajan gitu. Dan sekolah online juga lebih baik bagi semua latar belakang ekonomi karena mungkin dengan adanya bantuan pemerintah berupa kuota gratis dan ya dengan seperti itu siswa di daerah terpencil atau
keterbatasan lingkungan pun akan terbantu. Jadi bisa lebih mudah untuk mengakses pendidikan daripada harus menghadapi hambatan hambatan jaringan seperti itu. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih atas tanggapan dari Wakil Perdana Menteri, Deputy Prime Minister, DPM tentang sekolah online. Terima kasih atas tanggapannya dan juga argumentumnya. Sekarang kita lanjut ke Wakil Pemimpin Oposisi atau Deputy Leader of the Opposition. Untuk waktu dan tempat dipersilakan kepada Deputy Leader of Opposition. Baik, terima kasih atas waktu dan tempat yang diberikan kepada saya. Sekarang saya sebagai wakil pemimpin oposisi atau deputy leader of the opposition akan memberikan argumentum saya terkait tentang sekolah offline. Untuk itu saya akan mengucapkan saya terlebih dahulu. Baik, saya akan hitung mundur dari sekarang untuk memulai argumen saya. 3, 2, 1. Ya, untuk sekolah offline menurut saya itu sangat-sangat luar biasa bagus sekali. Karena kenapa? Karena menurut saya itu dapat menunjukkan bahwa seseorang atau siswa ini dapat belajar tatap muka itu lebih efektif gitu. Mereka lebih tempat efektif dan mereka lebih fokus untuk belajar gitu. Kalau di online itu kan kita tidak tahu di rumah itu ada distraksi-distraksi apa. Tapi pada saat dia fokus ke sekolah, dia datang ke sekolah bahwa dia hanya cuma untuk belajar, tidak ada distraksi-distraksi lain kecuali hanya untuk belajar, fokus untuk belajar. Dan yang berikutnya itu adalah disiplin. Dia lebih fokus kepada disiplin, tidak terkait tentang hal-hal yang harusnya apa namanya mengganggu kedisiplinan dia untuk belajar. Yang berikutnya juga adalah umpan balik dari guru langsung atau feedback dari guru langsung. Menurut saya adalah pada saat kita melakukan ketika pada saat siswa ini belajar secara offline, maka ada feedback atau umpan balik secara langsung dari gurunya. Karena apa? Menurut saya pada saat umpan balik dari gurunya itu secara langsung, maka disitulah ada interaksi sosial di situ, interaksi antara guru dan murid. Pada di online itu kan akan kesulitan. Apa mungkin ada siswa yang malu atau siswa yang mungkin menunggu temannya untuk mengangkat tangan di online itu akan kesulitan. Tapi pada saat dia ada di sekolah, bahkan pada saat dia ada di sekolah tuh pada saat pelajaran sudah selesai, dia punya waktu atau dia punya kesempatan untuk menanyakan kembali kepada gurunya pada saat pelajaran sudah selesai. Kalau di online, kalau pelajaran sudah selesai, otomatis kan sudah tidak ada waktu lagi untuk menanyakan kepada guru. Akan sulit, guru akan sibuk sendiri. Tapi pada saat kita melakukan atau mungkin guru tidak akan sibuk lagi. Tapi pada saat kita ada di sekolah, maka adanya umpan balik langsung dari guru, ya feedback langsung, kita bisa menanyakan secara langsung, baik di dalam proses belajar mengajar atau mungkin pada saat setelah proses belajar mengajar itu. Jadi berbagai uh, hal-hal yang baik ini ya yang kita temui di sekolah offline. Itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas argumentum yang diberikan oleh Wakil Pemimpin Oposisi, Deputy Leader of the Opposition, Gilo. Sekarang kita lanjut ke pembicara berikutnya, yaitu anggota dari pemerintah, yaitu Member of Government atau MG. Untuk Member of Government, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih ya. Saya dari anggota pemerintah, Member of Government, akan menjabarkan argumen saya mengenai ini. Namun saya izin berikan waktu untuk mempersiapkan argumen saya. Terima kasih. Ya, baik. Mari kita mulai. 3, 2, 1. Ya, saya sebagai anggota pemerintah, Member of Government, ingin menambahkan argumen baru bahwa sekolah online ini
membekali siswa dengan keterampilan digital yang sangat penting untuk masa depan kerja. Seperti apa? Seperti jika kita berkuliah online, otomatis murid-murid pun akan paham dengan apa teknologi-teknologi yang dimana teknologi ini itu penting di zaman-zaman sekarang, di era-era sekarang, generasi sekarang begitu. Kenapa? Karena diperlukan teknologi ini seperti yang bisa kita lihat di luar sana ada yang bernama artificial intelligence. Itu adalah um, sebuah teknologi ya, teknologi-teknologi untuk bisa dipakai untuk belajar oleh murid-murid. Bagaimana dengan pertama dia bisa belajar dari situ menanyakan tentang kebutuhan-kebutuhan dia di pelajaran-pelajaran dia yang dimana akan meningkatkan ilmu mereka begitu. Di satu sisi guru-guru pun dia tidak perlu uh, uh, ini tidak perlu capek-capek untuk dia terpusingkan lah oleh murid-murid yang dia tidak tidak bandel atau dia nakal. Di satu sisi kan guru ini dia harus mengendalikan yang namanya murid-murid dia yang nakal ini dan bandel ini karena uh, adanya offline. Karena offline ini dia terbawa suasana dan jadi nakal. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih atas argumentum yang telah disampaikan oleh anggota pemerintah atau member of government (MG). Luar biasa pada kesempatan kali ini. Dan kita lanjut ke pembicara berikutnya dari sisi oposisi, di mana ada anggota oposisi atau member of opposition (MO). Untuk member of opposition atau MO, waktu dan tempat di. Terima kasih atas waktu yang tempat diberikan kepada saya. Saya anggota oposisi, member of opposition, mau akan memberikan argumentum saya. Untuk itu saya mohon waktu untuk mempersiapkan argumen saya. Baik, terima kasih. Saya akan menghitung mundur untuk uh, menyampaikan argumen saya. 3, 2, 1. Ya, sebagai oposisi atau member of opposition, saya yakin bahwa sekolah online itu memperbesar ketimpangan. Kenapa membesar ketimpangan? Bahwa karena tidak semua siswa itu punya akses internet yang stabil dan perangkat yang memadai. Kita tahu bahwa di desa-desa misalkan, desa-desa itu kan banyak uh, kasus bahwa tidak semua orang atau tidak semua student itu mempunyai akses internet yang baik, di mana banyak sekali gangguan-gangguan internet di desa, misalkan, apalagi khususnya di Indonesia Timur, itu kita susah untuk mendapatkan jaringan internet di sana. Ya, jadi bagaimana caranya bahwa siswa itu harus semuanya itu melakukan sebuah pembelajaran lewat online, padahal ternyata akses internet itu susah dan sulit dan stabil itu susah dan perangkat yang memadai di daerah-daerah terpencil itu susah. Jadi menurut saya bahwa tidak tidak semua hal yang ada di Indonesia ini itu kita harus menggunakan sekolah online. Tetapi apa? Tetapi ada beberapa daerah-daerah yang juga menggunakan sekolah offline juga. Menurut saya sekolah offline lebih penting, disamaratakan lebih penting. Untuk apa? Untuk lebih baik lagi ke depannya. Tapi kalau kita menggunakan sekolah online itu tidak semua merata. Jadi daripada kita bawa ada sekolah offline dan online, lebih baik menurut saya sekolah offline itu lebih memadai. Dan karena ketimpangan yang sangat sulit ini, apalagi di daerah-daerah, maka menurut saya sekolah online itu offline itu sangat bagus dan sekolah online itu tidak dapat mengakses daerah-daerah terpencil dan internet stabil yang memadai bagi daerah-daerah terpencil itu tidak dapat di, disampaikan atau didapatkan. Itu yang membedakan antara sekolah offline. Dan saya setuju sekolah offline itu lebih baik daripada sekolah online. Demikian pendapat saya. Terima kasih.
Baik, terima kasih atas pendapat yang diberikan oleh anggota posisi atau member of position. Kita sekarang lanjut ke pembicara terakhir dari sisi government atau pemerintah, yaitu wipe, government wipe atau wipe pemerintah, or GW, untuk wipe government. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, baik. Ya, terima kasih. Eh, saya dari WIP pemerintah, sebagai government WIP, izinkan saya menyimpulkan bahwa dari seluruh argumen terbukti sekolah lebih unggul. Tapi sebelum itu, izinkan saya untuk mempersiapkan diri. Saya akan hitung mundur ketika saya sudah siap. Mohon izin. Baik, saya akan hitung mundur. 3, 2, 1. Ya, saya dari Government Whip, izinkan saya menyimpulkan bahwa dari seluruh argumen ini terbukti sekolah online ini lebih unggul. Kenapa? Karena pertama, ia itu bisa memberi akses lebih luas kepada semua siswa. Dan kenapa memberikan akses luas kepada semua siswa? Karena dengan online ini dapat menjalani online dan lomba-lomba pun bisa tercapai. Misalkan kita bisa melihat info di uh, website-website contohnya. Dan yang kedua, ia lebih hemat biaya dan inklusif bagi seluruh kalangan, karena dengan sekolah online ini orang-orang tidak perlu, anak-anak itu tidak perlu mengeluarkan biaya untuk biaya transportasinya yang dimana mengeluarkan biaya cukup banyak karena uh, penambahan dari uang saku juga. Dan yang ketiga, uh, sekolah online ini membekali siswanya dengan keterampilan digital yang nantinya dibutuhkan di masa depan. Karena di zaman sekarang banyak teknologi yang sudah berkembang, ketika itu anak-anak itu harus sudah bisa menguasai teknologi-teknologi yang nantinya dipakai di masa depannya gitu. Dengan semua kelebihan ini jelas bahwa online adalah pilihan yang lebih baik ya daripada sekolah tatap muka atau sekolah offline gitu. Terima kasih. Segitu saja. Baik, terima kasih atas argumentum yang telah disampaikan oleh WIPE Government or Government WIPE GW. Kita lanjut ke pembicara terakhir dan juga adalah pembicara terakhir debat kita ini, debat kita di malam hari ini, yaitu WIPE Opposition atau or Opposition WIPE or OW. Untuk Opposition WIPE, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang tepat diberikan kepada saya. Saya dari Opposition Wipe or Wipe Oposisi OW akan menyampaikan argumentum saya, yaitu dalam rangka menyimpulkan argumentum saya di awal. Untuk itu saya mempersiapkan diri saya sebelum saya menyampaikan pendapat saya. Saya akan memulai menyampaikan pendapat saya dari hitungan tiga mundur, mulai dari sekarang. Tiga, dua, satu. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyimpulkan bahwa sekolah offline lebih unggul daripada sekolah online. Sebagai sekolah offline, itu kita mempunyai banyak keunggulan di dalamnya dan tidak berbeda dengan sekolah online. Kenapa? Karena sekolah offline itu menjamin kesetaraan. Kesetaraan itu bahwa semua orang itu rata. Ada datang ke sekolah offline itu, tidak ada yang online itu
tidak ada yang pintar atau tidak. Memang ada yang pintar dan tidaknya itu di sekolah online juga. Cuman pada saat kita datang itu ke sekolah offline, kita bisa menjamin bisa menjamin kita hadir dengan kesetaraan yang sama dan semua orang berhak mendapatkan hak yang sama. Dan yang berikutnya itu kita juga dapat bisa berinteraksi secara nyata, dapat fokus secara nyata, di mana kita bisa dapat fokus kepada pembelajaran kita, berinteraksi secara langsung terhadap guru, mendapatkan feedback terhadap guru yang tidak dimiliki oleh sekolah online, hanya cuma dimiliki oleh sekolah offline, begitu saudara-saudara. Dan efektivitas belajar lebih baik. Jadi saat kita melakukan sekolah offline itu efektivitas belajar kita dengan lebih baik. Jadi kita apa yang tidak kita mengerti bisa langsung kita tanyakan kepada guru. Sedangkan di sekolah online itu kita tidak pernah dapat apa yang didapatkan oleh sekolah offline. Jadi pada saat kita kebingungan ini, kita sulit untuk menanyakan kepada guru. Kenapa? Karena pada saat kita kebingungan, kita mungkin terkendala jaringan atau gimana-gimana, tapi pada saat kita sekolah offline, tidak ada kendala jaringan dan lain sebagainya. Kalau pada saat kita ingin bertanya, kita bertanya kepada guru dan guru bisa menjawabnya. Itulah kelebihan-kelebihan yang ada di sekolah offline. Kita lebih fokus dan menunjukkan di mana efektivitas belajar yang baik, feedback dari guru dan interaksi sosial antara guru dan murid, interaksi sosial juga antara teman teman-teman sebaya dan di mana ada juga pembelajaran secara ekstrakurikuler dan saya harap dan saya yakin bahwa sekolah offline itu lebih baik daripada sekolah online. Demikian pendapat saya. Terima kasih. Oke, terima kasih atas debat di malam hari ini antara government dan juga opposition dalam British Parliament dan format British Parliament pada mosi dan topik kita di malam hari ini yaitu this house believes that it is better to learn online than offline. Rumah ini percaya bahwa lebih baik belajar secara online daripada offline. Itu saja dari debat kita di hari ini. Kita akan melakukan penilaian. Untuk itu pada Dewan Juri kami persilakan untuk melakukan penilaian. Oke, terima kasih atas Dewan Juri yang telah melakukan penilaian kepada uh, government dan juga uh, opposition, di mana masing-masing pembicara kita terdiri dari 4 tim, dan nanti akan di-ranking siapa yang akan menempati posisi ranking 1, ranking 2, ranking 3, ranking 4, sampai ranking terakhir, di mana kita akan ranking dan akan melanjutkan ke babak selanjutnya. Baik, itu saja dari kami dan pada kesempatan malam hari ini juga kami akan menutup round one atau ronde pertama kita di hari ini. Terima kasih atas para pembicara yang telah hadir dan juga kepada para juri yang telah hadir. Terima kasih dan kami ucapkan juga terima kasih kepada panitia yang bertugas, kru yang bertugas dan pada malam hari ini berjalan dengan baik di ronde pertama kita dan kita lanjutkan di ronde kedua di pertemuan berikutnya. Terima kasih semuanya yang telah hadir dan tetap semangat selalu.